Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pak Jofan Febriantoko. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ren Fadilsyah, selaku moderator, dan dua rekan saya yaitu Hoiria Afriana dan Siti Nur Aini. Pada siang hari ini, kami berkesempatan untuk membawakan materi mengenai bab 10 yaitu akuntansi kewajiban. Adapun dari materi tersebut, kami akan menjelaskan mengenai next. Yang pertama ialah definisi, yang kedua klarifikasi, pengakuan dan pengukuran, yang ketiga kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek, yang keempat yaitu kewajiban jangka panjang, dan terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, langsung saja untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hoiria Afriana. Kepada Hoiria, saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya ada di definisi. PSAK nomor 9, kewajiban didefinisikan sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban timbul dari penggunaan sumber pendanaan pinjaman atau karena perikatan dengan pegawai yang bekerja. Klasifikasi pengakuan dan pengukuran. 1. Kewajiban diklasifikasi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. 2. Kewajiban diakui pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan. Ketiga, kewajiban dengan mata uang asing dijabarkan dengan mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek. Utang pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk yang di dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban yang belum dibayarkan tersebut. Utang ini berasal dari kontrak atau perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang transfer terjadi karena kewajiban suatu entitas pelaporan yang melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat perundang-undangan. Utang bunga terjadi karena pemerintah memiliki utang jangka pendek yang berupa surat pembendaraan negara dan utang jangka panjang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, dan lain-lain. Dari utang tersebut terkandung bunga yang harus dibayar. Utang bunga harus dicatat sesuai dengan sebesar biaya bunga yang terjadi dan belum dibayar. Utang perhitungan pihak ketiga atau PFK terjadi karena kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan. Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk ke dalam kewajiban lancar adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat pelaporan keuangan disusun. Kewajiban jangka panjang. Buletin Teknik Nomor 8 menyatakan bahwa kewajiban jangka panjang terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri sektor perbankan, utang dalam negeri obligasi, utang pembelian cicilan, dan utang jangka panjang lainnya. Berikut adalah deskripsi dari masing-masing jenis kewajiban jangka panjang. Utang luar negeri dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi defisit negara. Pinjaman luar negeri dikelompokkan dalam beberapa jenis sumber dana, seperti negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan asing, lembaga keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pengaturan utang luar negeri terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman. Utang dalam negeri sektor perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Berdasarkan pasal 8 PP 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jika tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri sektor perbankan diakui pada saat dana diterima di kas daerah. Utang perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang perbankan diungkapkan di CLAK berdasarkan pemberian pinjaman.
Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Eri atas penjelasannya. Selanjutnya penjelasan mengenai kelanjutan dari kewajiban next. Kewajiban jangka panjang akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Selanjutnya adalah terkait dengan transaksi penjualan utang obligasi. Bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir sampai saat terjadinya transaksi. Utang cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang atau jasa pemerintah dilakukan dengan membayar secara angsuran. Suatu lembaga pemerintah sebagai instansi operasional secara fungsional seringkali tidak dapat mengelak dari kebutuhan akan sarana dan prasarana yang mahal tersebut. Barang modal tersebut ada kalanya tidak dapat dilunasi dengan anggaran 1 tahun. Salah satu bentuk pembiayaan tersebut adalah dengan mengikat utang cicilan. Secara hukum, transaksi ini ditandai dengan penandatanganan suatu akta utang atau hipotek oleh pembeli yang menetapkan secara spesifik syarat-syarat pembayaran atau penyelesaian kewajiban. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri sektor perbankan, utang dalam negeri obligasi, dan utang luar negeri. Misalnya utang kemitraan. Utang kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk bangun serah kelola atau BSK. Oke, baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti Nurul Aini. Kepada Siti Nurul, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya adalah penyajian dan pengakuan. Dalam hal penyajian dan pengungkapan utang pemerintah, PSAP nomor 9 paragraf 87 mengatur sebagai berikut. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pembeli pinjaman. Jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya. Bunga pinjaman yang terutang pada periode perjalanan dan tingkat bunga yang berlaku, konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo, perjanjian restrukturisasi utang meliputi pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, dan pengurangan jumlah bunga terutang. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur dan biaya pinjaman meliputi perlakuan jumlah yang dikapitalisasi dan tingkat kapitalisasi. Next. Berikutnya adalah ilustrasi pencatatan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKAD pada tanggal 1 April menerima pinjaman dalam negeri sebesar 10 miliar untuk pengembangan infrastruktur utang bersifat jangka panjang dengan bunga 4% per tahun dan dibayar setiap tanggal 1 April. Jatuh tempo pinjaman tersebut pada 1 April 2020. Jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 April, jurnal finansial kas didebit sebesar 10 miliar dan utang dalam negeri dikredit sebesar 10 miliar. Jurnal realisasi anggaran, perubahan saldo debit sebesar 10 miliar dan penerimaan pembiayaan utang jangka panjang dikredit 10 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2014, jurnal finansial, beban bunga didebit 300 juta, utang bunga dikredit 300 juta. Tidak ada jurnal realisasi anggaran. Pada tanggal 1 April 2015, jurnal finansial utang bunga didebit 300 juta, beban bunga didebit sebesar 100 juta, dan kas dikredit sebesar 400 juta. Jurnal penyesuaian utang bunga dan pembayaran bunga pada tahun berikutnya sama dengan contoh di atas. Jurnal realisasi anggaran, belanja bunga di debit 400 juta dan perubahan saldo kredit 400 juta. Pada tanggal 1 April 2020, jurnal finansial utang dalam negeri di debit 10 miliar dan di kas dikredit 10 miliar.
Jurnal realisasi anggaran, pembayaran pokok pinjaman di debit 10 miliar dan kas di kredit sebesar 10 miliar. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih Siti Nurul atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan atas materi presentasi kelompok kami pada siang hari ini. Kesimpulannya adalah karakteristik utama dari kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Oke, baiklah teman-teman. Karena waktu telah menunjukkan kurang lebih 10 menit, saya rasa sekian materi yang dapat kita sampaikan dan kita tampilkan. Untuk selanjutnya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan kami dan penyampaian yang telah kami berikan. Saya selaku moderator dan wakil dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Bapak Jovan Fabriantoko, karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi pada siang hari ini. Dan saya berharap apa yang telah kita diskusikan pada siang hari ini dapat guna bagi kita di masa yang akan datang. Sekali lagi, saya selaku moderator dan mewakili dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.